Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat semua yang juga saat ini mengikuti lewat online di channel YouTube dan Facebook, selamat bergabung. Kita masih membahas masalah waskita Quran. Ya, ini terlalu tinggi. Bentar. Tidak melihat. Nah, ini pas. Ya, Ibu. Di rumah Bapak Ibu punya ini terjemahan? Ada nggak? Ada yang belum punya? Mungkin Al-Quran yang belum ada terjemahannya? Punya nggak, Pak? Terjemahan. Ada yang terjemahan bahasa Jawa, Pak? Ada. Itu bisa dipakai. Jadi, Bapak Ibu mungkin di rumah sudah istiqomah ya, membaca Al-Quran. Bahkan ada yang istiqomah one day one juz. One day one juz itu satu hari satu juz. Berarti kalau satu hari satu juz, itu kalau 30 hari khatam. Ya, khatam. Kemudian mungkin dari kita ada yang menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Jadi Al-Quran itu dihafal. Ada yang dibaca. Ada yang dilagukan, dinyanyek nih, pakai apa namanya? Ada khusus ya lagu-lagunya itu ya. Ya. Kemudian ada yang belajar menafsirkan. Nah, ini kita kehilangan ahli tafsir, ulama terkenal dari Solo. Beliau yang mendirikan MTA. MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran, Bapak Kiai Sukinau. Ya. Nah, ada yang menafsirkan, ada yang menghafal, ada yang cukup membaca, ada yang baru belajar alif ba ta. Ya, alif ba ta. Nah, ini kita belajar namanya memahami perintah Allah. Namanya pakai metode waskita Quran. Jadi kenapa kita harus belajar mengerti perintah Allah di dalam Al-Quran? Sebab yang pertama, bahwa Al-Quran itu memang isinya petunjuk. Jadi petunjuknya orang takwa, petunjuknya orang yang memang berkeinginan untuk mentaati perintahnya Allah, itu petunjuknya ada di sini, di Al-Quran. Dan tidak ada keraguan. Jadi apa? Pasti. Berarti apa? Mesti benar. Karena tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam kitab Al-Quran, petunjuk bagi mereka yang takwa. Jadi takwa itu pokoknya kita itu ingin lebih baik menurut Allah, itu sudah takwa. Pokoknya aku ingin berbuat
pokoknya aku ingin beramal, berbuat sesuai dengan perintahnya Allah, nah itu termasuk golongan orang yang takwa. Maka orang yang demikian itu, ini petunjuknya ada di sini. Buku manualnya ada di sini, Pak. La raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, kemudian berarti Bapak Ibu, kita harus mau belajar. Pak, saya ini sudah 50 lebih belum bisa alif ba ta. Belum bisa baca Arabnya. Boleh nggak belajar waskita Quran? Boleh. Karena di dalam waskita Quran itu yang penting tahu artinya. Tahu artinya itu di sini sudah ada artinya. Yang mengartikan, yang orang yang menerjemahkan ini bukan orang sembarangan. Sudah diakui terjemahannya ini secara nasional bahkan secara internasional. Artinya apa? Diakui oleh seluruh kebanyakan mayoritas umat Islam. Kemudian kok saya diterjemahan kok belum paham? Nah, Bapak Ibu, kalau belum paham, banyak kitab tafsir. Buka aja, bahasa Indonesia itu banyak. Atau pakai HP, silahkan di-download. Ya Pak, di-download tafsir Al-Quran itu nanti penjelasan. Nah, maka Bapak Ibu, kalau belum bisa baca Al-Quran, alif ba ta nggak bisa, kasarane ngoten nggih, alif ba ta nggak bisa. Yang penting bisa membaca Latinnya. Nah, itu sudah bisa. Nih, karena memang tujuan di dalam metode waskita Quran itu adalah kita memahami perintahnya Allah. Tadi, petunjuk. Nah, di sini Bapak Ibu banyak petunjuk Allah di sini. Panjenengan nanti kalau di rumah boleh dicoba. Ya Allah, saya punya tanggungan. Tanggungan itu amanah. Tanggungan anak, tanggungan rumah, amanah anak, amanah pekerjaan, cucu. Yang cucu-cucu, yang anak-anak. Yang single bagaimana? Yes. Aja golek-golek. Nah, itu dibuka di sini. Bahkan yang single, yang pengen mendapat pasangan, buka di sini. Ya Allah, amanah saya adalah hidup ini, Engkau beri hamba hidup. Permasalahan hamba adalah belum punya pasangan. Hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran. Buka sembarang, Pak. Biak gini. Dah ini. Di sini nanti ada petunjuk, baik di sini maupun di sini. Langsung buka, yes. Karena apa? La raiba fihi, ngerti lho Pak? La raiba fihi, la raiba fihi itu sak buka-bukae di situ ada petunjuknya Allah. Ya kan? Karena kita buka di sini ya Al-Qur'an, kita buka di sini ya Al-Qur'an, kita buka di sini ya Al-Qur'an. Di sini ya Al-Quran, ini Al-Quran semua. Jadi sak buka-bukae di situ ada petunjuk Allah. Nah, makanya la raiba fihi. Tapi kuncinya adalah bahwa kita mau mengikuti perintahnya Allah. Misalnya belum punya pasangan, buka. Kok isinya kematian kabeh ya? Nah, berarti Allah memberikan sebuah isyarah, wis rasah neko-neko uripmu wis ora suwe meneh. Ngoten lho, Pak. Iya kan tandanya gitu toh, Pak? Iya. Loh, nggih, Pak. Al-Qur'an niku ngeten. Al-Qur'an ini kalau bahasa Jawanya tuh tokleh. Tokleh itu apa? Wis ngene. Tokleh itu
Ya memang petunjuk. Masa petunjuk meragukan? Petunjuk itu pasti, makanya la raiba fihi, tidak ada keraguan. Nah, tidak ada keraguan. Makanya, tapi kalau petunjuknya bagus, tentang dibuka pas ceritanya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Wah, alhamdulillah, ya Allah. Nah, itu baru Allah memberikan sebuah isyarah, tenang, itu nanti kamu akan mendapatkan jodoh. Nah, jadi ini semua meskipun bentuknya dongeng, gitu kan, Al-Quran itu banyak dongengnya juga toh. Dongengnya Nabi Musa, dongengnya Fir'aun, dongengnya Nabi Yakub. Siapa lagi? Ya nabi-nabi itu ada di sini semua. Tapi itu semua isinya pelajaran. Ya, isinya pelajaran. Tadi ada di grup amanahnya keluarga, tandanya belum punya rumah. Buka Al-Quran. Ya, isinya apa? Jangan takut kamu dengan apa yang Allah berikan. Allah itu maha kaya. Berarti isyarahnya adalah nanti akan diberi rumah oleh Allah. Tinggal nanti di situ apa syaratnya? Disuruh bersyukur, disuruh bersabar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi ini petunjuk. Nah, Bapak Ibu yang di rumah, ya, saya bukan penjual buku, tapi usahakan di rumah itu ada terjemahan. Setiap pagi setelah sholat subuh, gitu, nah ibu-ibu nggih, karena apa Bu ingkang selo nika? Jangan malam, kalau bisa itu pagi-pagi. Jadi misalnya setelah sholat subuh nggih, wis wiridan selesai, baca ini selesai, misalnya kalau bisa baca, kalau nggak bisa baca ya langsung, ya Allah, hamba mohon hari ini apa yang harus hamba lakukan untuk hidup hamba mulai pagi hingga nanti malam. Buka aja, Bismillah, ya ini wis. Berarti kalau di sini isinya apa di situ, tentang apa? Perintahnya Allah apa di sini? Wah, saya itu ya nggak kelihatan. Cilik biang ada. Ini terbuka ayat Al-A'raf, ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, Pak, hurufnya tuh gandeng kabeh. Padahal kulon itu nggih umurnya ya 20-an loh. 20-an tambahnya 20. Berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Ini ceritanya Nabi Lut berarti. Oh, ini belum ketemu ayat selanjutnya. Apa ini? Nah, nanti pada ayat tertentu itu ada Bapak Ibu. Maka misalnya nih, maka misalnya beruntunglah orang-orang yang sabar. Berarti perintahnya suruh sabar. Namun sedikit manusia itu yang bersyukur. Berarti perintahnya disuruh bersyukur. Oh, gampang ini. Gampang, Pak. Jadi buka itu yang kira mudeng ayat berikutnya. Dicermati meneh kok rano perintah ayat berikutnya lagi. Sampai ketemu perintahnya Allah. Dan ini tidak akan melanggar Pak, tidak akan menyesatkan. Karena dulu waktu saya kecil itu diweden-wedeni. Diweden-wedeni apa? Ditakut-takuti. Kowe aja sinau Quran, nek ora ana gurune engko sesat.
Nah, dulu. Saiki berani melarang saya gitu ya tak ben, sesat ya ben. Sesat di jalan yang lurus aku yang. Karena apa? Dasarnya Quran, Pak. Ya, dasarnya adalah Al-Quran. Ini termasuk semangatnya Bapak Ustadz Sukino. Gitu Pak. Ustadz Sukino itu Quran, neng Quran gitu. Jadi kita ya Quran. Cuma kita di dalam mempelajari ini sendiri-sendiri Bapak. Perintahnya Allah, meskipun suratnya sama, ayatnya sama, bisa jadi perintahnya itu berbeda. Misalnya, perintahnya suruh bersedekah, gitu Pak. Uang saya 1 juta, uang Bapak Ibu 50 juta. Ketika ada perintah sedekah, perintahnya sama atau beda? Jumlah uang yang harus dikeluarkan sedekah beda, wong sugih beda. 1 juta ya 50.000. 50 juta masuk 5.000. Atau masuk apa 50.000 ya enggak lah 50 juta. Paling enggak 1 juta. Nah, gitu. Perintahnya sama. Ayatnya sama. Bisa jadi perintahnya berbeda. Bisa jadi juga perintahnya itu, ayatnya itu sama. Tapi kita baca hari ini dan besok kita baca lagi, perintahnya bisa berbeda. Nah, itulah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, diusahakan mulai saat ini sebelum tanya ke orang pinter. Nah, ini kebiasaan orang Jawa, apa-apa takok wong pinter. Tak kira nek wong pinter iki profesor apa ya? Guru gitu ya. Ternyata wong pinter iki dukun. Ya ora ning gone wong pinter nih. Wong minteri niku senengane gitu. Akhirnya ning di plekoto. Jadi Bapak Ibu tanya kepada Allah melalui Al-Quran dulu. Itu langkah pertama. Masalah apapun kita tanya kepada Allah melalui Al-Quran. Sederhana. Hari ini kok ragu-ragu ya mau ke Padepokan atau enggak misalnya gitu Pak. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu, saya sebaiknya malam ini ikut siaran malam Jumatan melalui online atau offline. Offline datang ke sini. Kalau online itu lewat siaran. Buka. Nah, di sini ada isyarah-isyarah. Isyarah-isyarah. Misalnya isyarahnya tentang keindahan rumah, keindahan keluarga, berarti nggak boleh pergi. Tapi kalau isinya itu misalnya jalanlah kamu atau bertebaranlah kamu di muka bumi, nah itu berarti perintahnya suruh datang ke Padepokan. Jadi semuanya itu bisa Bu, sederhana itu bisa tanya ke Al-Quran. Apalagi hal-hal yang sangat penting, sangat urgent. Ya, masalah itu kan ada yang sehari selesai, ada yang seminggu selesai, ada yang 1 bulan, ada yang tahunan tuh Bu. Nah, sehari selesai itu apa? Ya Allah, hamba pagi ini mau masak apa ya Allah, mohon petunjukmu misalnya. Nah, petunjuknya tentang isyarahnya itu tentang padang pasir. Wah, ini berarti oseng-oseng gitu. Yang kering-kering Pak. Tapi kemudian buka lagi besoknya, oh ini tentang
nikmat surga itu ada sungai yang mengalir. Oh, berarti loh, isyarat-isyarat itu yang kita tangkap. Ini tidak ngoyo-woro Bapak Ibu. Semuanya ada di sini. Sampai milih masakan aja bisa kita minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa ya gitu Pak? Loh, kenapa enggak begitu? Kita mau masak aja, masa enggak boleh minta petunjuk sama Allah? Ya, masa Allah diminta petunjuk mau masak apa Pak? Loh, ya enggak apa-apa tuh. Memang haram. Oh, kalau minta petunjuk sama Allah tuh hal-hal yang besar-besar saja. Misalnya masalah pekerjaan. Enggak, yang sederhana. Yang sederhana. Kalau enggak percaya boleh Bu, Bapak yang di rumah langsung dibuktikan sekarang. Sambil ngikuti siaran saya, pegang ini masalah Bapak apa, Bapak Ibu apa, buka Qur'annya. Di situ ada jawaban. Makanya saya membuka grup namanya Waskita Quran. Saya buka grup pertama, langsung penuh, 257. Wes Pak nggak bisa gabung, ayo wes payu entek wes. Buka lagi grup 2, Waskita Quran 2, langsung ludes, nggak ada sehari langsung wud. Pak nggak bisa masuk, wes kalah dhisik. Laris manis Bapak Ibu. Setiap pagi di grup itu saya minta untuk membuat jurnal. Membuat jurnal. Jadi perintahnya apa? Ada yang dari Jakarta itu yang putranya sakit. Putranya sakit. Sakitnya agak ya mungkin agak aneh dan agak inilah penyembuhannya agak tidak seperti penyakit yang umum gitu. Ya sudah, itu dibuat jurnal harian. Setiap hari saya minta perintahnya Allah apa, perintahnya Allah apa, perintahnya Allah apa. Dan ada yang bisnis, usaha. Perintahnya Allah apa dalam Quran. Hari ini harus apa saya harus lakukan. Terus macam-macam. Pokoknya kalau mau buka, ini cara komunikasi kita kepada Allah melalui Al-Quran itu sangat sederhana, sangat mudah, dan hasilnya cespleng Pak. Cespleng. Ya Allah, pertama amanahnya dulu Bapak Ibu. Kita harus ada amanah. Amanah itu sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita. Bapak Ibu dititipi apa sekarang misalnya? Sama Allah. Anak, sawah. Gitu Pak. Kalau petani ya dititipi sawah sama Allah. Terus apa lagi? Pak Ari dititipi apa sama Allah? Hah? Anak. Nah, misalnya anak. Ya Allah, hamba engkau amanai hamba anak. Kemudian saya sedang bermasalah dengan anak ini. Apa masalahnya? Sebutkan aja, anak ini misalnya susah mandi misalnya, disuruh mandi susah misalnya, disuruh belajar susah misalnya, terus kemudian selalu melawan orang tua misalnya. Itu yang sering terjadi di pandemi seperti ini ya Pak Ibu. Namanya pandemi ya, ngurah sekolahnya ngopo to dadak adus barang misalnya gitu. Itu umum Pak, umum. Anak santai ya karena tidak sekolah tadi. Nah kita buka Al-Quran, nanti apa di sini isyarahnya apa, perintahnya apa. Jangan hanya satu, baca semua. Baca semua. Oh perintahnya ini, oh saya harus begini. Dah tutup, jalankan apa yang diperintahkan Allah pada hari itu. Besok buka lagi, tek. Apa yang diperintahkan Allah? Amanahnya sama, amanahnya anak. Jadi buat jurnal. Jurnal harian. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya ada pekerjaan yang sampai sekarang belum selesai. Tak buka, ini saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Tiap hari gitu. Ternyata perintahnya ya kadang berulang.
ayat berbeda, surat berbeda, tapi perintahnya berulang. Ya, pertama itu awal-awal itu Allah tuh ngancam saya. Ya, amanahnya pekerjaan. Ya Allah, ini gimana ya Allah? Buka biak. Kalau kamu tidak menjalankan amanah, maka neraka bagimu. Plang, wah Masya Allah. Itu nerakanya. Teng gitu, plang, wah. Ancaman. Nggih, siap saya jalankan. Nah, namanya belajar goyang. Buka lagi. Ancaman azab. Wah. Tapi tiap hari saya buka. Perintahnya. Setelah itu, setelah saya siap, tek, baru solusinya Bapak Ibu. Kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Saya ikuti terus. Nah, itu saya membuktikan. Jadi saya cerita ini bukan ngayawara bahasa Jawa nih. Kecap Pak. Apa? Ngecap apa? Mitra gedebus ya, zaman dhisik sekarang nggak ada mitra. Dulu ada istilah mitra gedebus. Ya, ngoceh tapi tidak ada buktinya. Ini sudah saya buktikan dan sudah dibuktikan teman-teman. Di grup itu sudah. Sing masalahnya pengen buka warung mie ayam. Pak, saya pengen buka warung ayam. Buka gitu ya. Plek. Tandanya ini Pak, isyaratnya ini Pak, saya harus begini Pak. Oke, betul. Wah, ada lagi. Apa lagi? Buka warung mie ayam, tanya Quran Pak. Tanya Allah melalui Al-Quran. Karena penting. Jangan sampai kita tuh salah melangkah gitu loh Pak. Nanti akhirnya gelo. Gitu, yang. Tapi ya itu. Quran ini suka menelanjangi. Menelanjangi itu pripun Pak? Menelanjangi itu ki kok kaya watakku kabeh ya. Gitu loh Pak. Jadi kayak wah ya Allah ya. Nah Bapak Ibu, jadi di dalam kita berkomunikasi kepada Allah melalui metode waskita Quran, Allah itu mau memberi petunjuk kepada kita. Itu kalau ada amanah yang akan dijalankan. Jadi tidak ngoyo-woro. Misalnya, nggak punya mobil, misalnya nggak punya mobil, buka Al-Quran, mobil apa yang terbaik bagi saya? Nah, itu kan nggak ada. Mungkin diamanai. Apa yang diamanai Allah? Ya, kita itu, ya minimal lah kita itu hidup ini adalah amanah. Maka saya harus bagaimana ya Allah? Minimal itu Bapak Ibu. Secara gampang ini ngoten. Hidup ini adalah amanah. Saya kemarin ada teman di grup 1 Waskita Quran 1 itu buka. Jadi dia sakit apa ya? Lupa saya. Sakitnya itu agak parah. Oh ya, maaf. Sakitnya itu Pak. Lidahnya memanjang Pak. Lidahnya tuh memanjang. Nggak tahu sebabnya. Jadi ya namanya lidah memanjang itu penyakit apa sih Pak, kan jarang buka Quran. Di situ muncul kisahnya Nabi Zakaria ketika beliau memohon punya anak. Jadi ya Allah, intinya gini, jadi dibuka gitu, kemudian dalam kisah itu disebutkan bahwa Nabi Zakaria itu, ya Allah, aku ini tidak punya keturunan, tapi siapa nanti yang akan meneruskan saya? Nah berarti itu ada satu amanah, amanah yang, aku ini amanah diri saya, nanti yang akan meneruskan saya siapa ini ya Allah? Jadi ada satu amanah, dimunculkan dulu amanahnya. Tapi saya ini sudah tua, rambut saya sudah beruban, tulang-tulang saya sudah lemah. Artinya tidak mungkinlah saya ini bisa membuai istri. Iya ya?
Iya, belum punya anak. Terus waktu itu kemudian Allah menjawab, kamu akan saya beri anak. Kemudian diceritain itu, masa gitu. Bahasanya kita ya. Masa ngaku sini. Oke. Kalau memang engkau beri aku anak, beri aku tanda. Kamu nanti 3 hari nggak akan bicara kepada siapa-siapa. Nah, betul. Ternyata 3 hari itu nggak bicara siapa-siapa dan akhirnya punya anak itu Pak ya. Nah, diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kisah itu ada satu tanda-tanda isyarat yang ada di dalam kisah itu, misalnya kamu akan berdiam selama 3 hari. Jadi saya ini tandanya ini. Jadi kamu jangan banyak bicara. Kemudian ada satu ilham pada diri saya waktu itu baca itu, orang ini suruh dia untuk membuat nadar. Misalnya kalau sembuh mau apa? Seperti Nabi Zakaria tadi. Saya ini sudah tua, nanti kalau nggak punya anak yang meneruskan siapa? Jadi nadar itu merupakan satu amanah yang dibuat di depan. Ini loh, ya Allah, nanti kalau saya sembuh, itu nanti saya itu akan bermanfaat gitu loh. Jadi saya minta coba ibu nadar kalau sembuh wakafkan tanahnya sekian ratus meter atau sekian meter, wakafkan untuk kebaikan. Biar ada apa? Ya Allah itu kan menimbang, nadari ming nadar Arab sedekah 1.000. Iya ta? Saya biar nadarnya besar sehingga Allah juga memberikan keajaiban di dalam proses penyembuhan. Nah, itu contoh aja Bapak Ibu, mukjizatnya Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah itu di sini kan kalamullah. Jadi di sini Bapak Ibu, di dalam setiap ayat itu adalah Allah berbicara kepada Rasulullah, betul nggak? Jadi Allah itu memerintah Rasulullah gitu loh. Ini gitu. Untuk melayani umatnya. Nah, maka ketika kita baca, coba kita tuh memposisikan diri, Allah menyuruh kita, menyuruh saya. Bukan menyuruh kami, bukan menyuruh kita, apalagi menyuruh Anda. Menyuruhnya saya, untuk saya sendiri. Jadi kalau majelis tafsir Al-Quran mungkin pembicaraannya adalah untuk kita. Ini kita diperintah Allah untuk gini-gini. Itu kalau majelis-majelis tafsir. Ya, dipimpin oleh seorang ustadz, maka ustadz itu akan menceritakan, ini loh perintah Allah untuk kita semua itu begini-begini. Tapi kalau waskita Quran itu tidak untuk semua, tapi untuk diri saya pribadi. Nah, sehingga saya kira untuk masalah-masalah hidup kita yang unik-unik, ya, masalah Bapak Ibu ini kan unik-unik, sama nggak ini masalahnya satu persatu? Tidak mungkin sama. Makanya kalau tidak mungkin sama, Al-Quran ini sangat sesuai kalau untuk kehidupan kita saat ini di sini. Sangat sesuai sekali. Ya, Bapak Ibu, ini ilmu seperti ini bukan ilmu yang baru. Buka Quran gini itu bukan ilmu yang baru. Bapak Ibu kalau mau tanya anak-anak pondok, anak-anak pesantren, ya pasti diajari Pak Kiainya secara informal. Di sini saya formalkan, pakai metode namanya, ya pakai metode. Nah ini buka, ya ini. Kalau santri nggak usah pakai terjemahan kayak gini Bu, santri langsung santri itu, gitu, karena santri itu pasti mereka bisa bahasa Arab. Nah Bapak Ibu kalau anaknya di pesantren, alhamdulillah. Tapi kalau Bapak Ibu mau masuk pesantren apa ya waktunya nyanda Pak.
Yang umur sudah 50, 60 ini ada mondok pesantren. Terus kalau nggak paham bahasa Arab apa ya mau mempelajari bahasa apa ya nggak mau. Ya kan gitu. Maka ya kita ini cari praktisnya saja Bapak Ibu karena waktunya juga tidak lama. Yang 60 itu paling 10, 15 tahun kas gitu. Yang umur-umur 50-50 ini gitu. 10, 15 tahun lah ya wis apik banget. Loh, masa arep mondok pesantren tua-tua ngene, ya ora mungkin. Nah, wah. Nek nglungsungi kaya Allah. Lebih cepat lebih baik. Makanya Bapak Ibu, kita ini belajar namanya zikir nafas, belajar pakai Al-Qur'an. Nanti ya apa ya? Sisa hidup kita itu jadi bermakna gitu loh. Wis umur 20 tahun ijik sinau alif ba ta. Urung nganti jilid 3 wis gitu. Lah sinau 3 tahun nek wis sepuh-sepuh ikra lah ya. Ikra setahun ra itu. Ikra jilid 1 pirang sasi. Gitu. Nah, tapi saya kira ya enggak apa-apa mau belajar, tapi jangan meninggalkan kita belajar tahu artinya. Gitu loh Bapak Ibu. Tahu perintahnya Allah. Kados kala wae ingkang dingendikaken Mbah Bejo ing sair napa Mbah? Tanpa waton, gitu. Lak pun sami apal to? Al-Qur'an qadim wahyu minulya tanpa tinulis isa diwaca iku wejangan guru waskita. Lho, guru waskita Quran dentan cepake ing jero dada. Niku nek akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak dikatekke. Oh, apa? Lali ta? Ati akale. Nek ming apal Quran hadise, engko bakale ming seneng ngafirke liyane ora gatekke kafire dhewe. Tapi nek ngerti wahyune Al-Qur'an, isah waskita. Nah, itu bakal nancep ing jero dodo. Jadi apa? Kalau kita ingin Quran ini berpengaruh dalam kehidupan kita jadi lebih baik, kita jadi lebih soleh, kita lebih jadi ini, maka pahamilah perintahnya Allah itu apa. Sesuai dengan untuk apa Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Ini bukan alat debat Bapak Ibu. Saya kemarin baca Quran juga kaget. Barang siapa yang mendebatkan ayat-ayat Allah, itulah orang-orang yang sombong. Wah, Pak Zen, cetok Pak Zen, wong sing seneng debat ayat-ayat Allah itu egois, sombong. Wong sombong ora aja ditiru. Gitu. Makanya Quran itu kita sendiri. Kok perintahnya aku didhawuhi nganu ya? Didhawuhi silaturahmi. Ora mungkin. Lho Quran mungkin piye wong dawuh nggo aku ora nggo kowe kok. Maka akhirnya kata niku, ini untuk saya bukan untuk kamu. Ya Pak Ibu. Jadi saya ini ya
bukan menemukan. Saya ini mendapatkan banyak manfaat dari membaca perintah Allah melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa memotivasi saya, Bapak Ibu. Iso nyenengke hatiku, iso makplong gitu. Pernah saya itu pada satu kondisi itu gini, Bapak Ibu, maju kena mundur kena. Kan mumet nggih, Pak? Iki nek aku terus ya cilaka mundur ya cilaka, aku duwe saiki. Dalam menjalankan amanah itu loh. Aku siap menjalankan amanah, enggak akan saya lepas. Tapi nek aku maju ya cilaka, mundur ya cilaka. Terus buka. Oh, jenenge wong mumet gitu, Pak. Ya Allah, hamba mohon petunjuk-Mu. Ini. Isinya napa? Perintah yang saya dapat di ayat itu bunyinya kira begini. Hanya kepada Allah lah segala urusan itu akan dikembalikan kepada Allah. Pokoknya segala urusan itu kembali kepada Allah. Ini siap aku ngono. Wes gini lah, tak tutup. Wes tak balik ke meneh. Saya kembalikan kepada Allah. Diem gini saya kembalikan. Di sini yang awalnya apa? Merokok gitu biar enak ya gitu. Setelah itu baru terbuka saya harus bagaimana. Ini contoh saja Bapak Ibu bahwa saya tidak menjual ben aku payu terus aku ngoyo woro, itu enggak. Karena saya sudah mengalami, sudah mendapatkan manfaat. Saya mengajak ke Bapak Ibu, mari kita buka Al-Quran di rumahnya masing-masing. Enten sing dereng kagungan terjemahan, jenengan ngacung. Mungkin kula jak teng mburi Sri Wedari. Nang tumbas piyambak. Nek Yahmeten nggih tutup nyenginjing. Iya Pak Ibu. Di Mburi Sriwedari itu bahasin aja sampai Mburi Sriwedari ya Pak. Gitu Pak. Busri itu Mburi Sriwedari. Terkenalnya Busri, Mburi Sriwedari. Nah Pak Ibu, mari kita kembali kepada Allah melalui Al-Quran. Nah Bapak Ibu, untuk bisa lebih memahami isi Al-Quran, isi perintahnya Allah, untuk bisa memahami perintahnya Allah di dalam ayat-ayat yang Allah tunjukkan kepada kita melalui Al-Quran ini, maka jiwa kita ini harus bersih. Bersih apa? Bukan bersih dari dosa, ndak. Wa akeh dosa to. Ora apa-apa. Loh, begitu reseknya tuh apa kalau gitu? Ketika kita buka hati kita itu, kita bersihkan dari keinginan-keinginan kita. Agar apa? Perintahnya Allah tuh jelas gitu. Kita kan mau baca perintahnya Allah. Nah, iji ono karep, iji ono keinginan. Nanti perintahnya jadi nggak jelas. Wes, aku tak nolke keinginanku, wes pokoknya aku ingin tahu keinginan Allah ini apa. Jadi ini dinolkan, saya ingin tahu keinginan Allah ini apa. Oh, Allah tuh menginginkan saya begini, Allah ingin menginginkan saya begini gitu. Itu namanya orang yang bersih. Maka simbol wudhu ketika pegang Al-Quran itu sebenarnya bersihnya hati dari keinginan ego. Sebab apa? Mbok kowe wudu adusa. Nek buka Al-Quran iki duwe pengen iki pengen kuwi, nanti Al-Quran itu jadi bias. Perintah Allah itu jadi belok-belok. Karena apa? Ijek ono keinginan di sini, keinginan di sini. Itu namanya ego. Maka ketika kita buka Quran, betul-betul kita itu ingin mendapatkan petunjuknya Allah. Wis kepinginan, yo kepinginan seleh kesik. Kalau kita punya keinginan seleh kesik. Misalnya Bapak Ibu sakit misalnya, ya toh? Sakitnya parah. Wis aku pengen mari seleh kesik. Saya cuma pengen petunjuk Allah, kalau saya sakit saya harus bagaimana?
Sebab ku nek isine tentang kematian ora kaget. Gitu. Umur manusia itu tidak akan lama. Waduh. Kiamat itu semakin apalah gitu misalnya. Ya. Tentang cerita tentang kematian, tentang ini ora kaget. Nggih, siap. Ngoten. Ha, ngono. Iji ana ego. Meden-medeni wae. Tapi gitu Ki. Jadi minta petunjuk ya Allah, bareng dikasih petunjuk malah meden-medeni wae. Tapi ada seperti itu, Pak. Saya kemarin kasus apa ya? Ya, Pak ya? Ada, Pak. Ada teman tuh kesini. Kula mboten purono, Pak. Anu buka Quran. Loh, kok iso? Lah, isine meden-meden tok. Isine apa? Kemarin tuh cerita ya, Mbah ya? Tapi tak ajari caranya ini loh, Mas. Ya memang ini ya menakutkan betul gitu. Makanya saya bilang bahwa Quran tok leh. Yang kue salah ya salah, yang kue bener ya bener, yang kue kudu ini, yang ini. Jelas petunjuknya. Nah ini. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kita ini diwarisi Al-Quran. Ini tidak hanya untuk ulama Bapak Ibu. Untuk panjenengan ini. Warisan Rasulullah itu tidak hanya untuk ulama saja. Tidak hanya untuk mereka yang duduk di pondok pesantren. Yang jadi ustadz. Gitu Pak. Yang jadi kita seperti orang-orang biasa seperti ini ya diwarisi Al-Quran. Dibuka ini petunjuk, dibuka wah lah ini. Memang hidup itu harus pakai petunjuk, Bu. Yuk, ini. Wah. Makanya saya buat status di Facebook itu. Lebih baik mana? Diwarisi keris bertuah atau Al-Quran yang penuh mukjizat aku. Nah, wong diwarisi keris senenge kaya ngono, Pak. Nah, aku tak nggo apa? Gitu. Lah penting gini loh. Wong kita punya masalah. Bahkan kita bisa bantu orang, Bu. Maka kemana-mana, Bu, itu bawa tasnya itu kasih ini. Sapa ngerti kok ana kancane sing bermasalah. Loh, iya toh? Tiba-tiba ketemu sama temen ya toh, Pak. Ketemu sama temen. Aku lho mumet aku masalah usaha aku ngene sing karo kanca ora wis meneng sik. Set. Meneng ya. Tunggu sing apik. Ayo nyuwun bareng karo Gusti Allah. Nyuwun petunjuk. Ya ini. Wah, lah kowe kakean suudon karo wong gelo ayate gelo. Ngono lho, Bu. Kowe aja ngono karo wong iku kudu sing apik, karo tangga kudu sing apik. Gelo. Nah. Wah, ya ora kowe. Ah, iki kowe senengane gibah ngene ngrasani tangga. Gelo, kayate gelo, cetha banget gelo. Ngoten niku, Pak. Niku nek wong di ngoten ki mboten lara ati, tidak sakit hati mereka. Karena apa? Al-Qur'an yang bicara. Nek jenengan orang nganggo iki. Oh, kowe aja sok gibah ya. Kowe aja sok suudon karo wong. Hah? Apa? Aku ki wong apik. Ora ngomong elek ngono kuwi karo aku kowe. Arep musuhan opo karo aku kowe. Nah, dadi seling surup gitu. Nek Al-Qur'an. Nah, buka ya. Gilo. Uripmu ora suwe meneh gilo. Ngerti ra kowe? Mangane aja petakilan ae. Ngono ora lara ati, Pak. Masa gila ayat loro, ayat kedua gila anu ngendika ngene Gusti Allah, perintah ngene gila. Kok saiki kok pinter men kowe saiki. Aku pisan tok melu ning padepokan kae terus mudeng aku. Alhamdulillah pisan ning padepokan terus nek ndi nggawa iki lho. Aku nggawa. Ya Bapak Ibu. Nah, itu apa? Banyak hikmah yang kita dapatkan dari Al-Qur'an. Jadi memang kita itu paling ndak ya sehari itu buka Al-Qur'an. Gitu. Iqra itu sebenarnya kalau terjemahnya bukan baca, Pak. Iqra itu bukan baca, tapi Iqra itu waskitolah. Waskitolah gitu. Makanya Rasulullah baca apa yang dibaca gitu. Ternyata maksudnya malaikat Jibril itu adalah waskito.
bacalah di balik tanda itu loh, bacalah di balik tanda. Misalnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah proses penciptaan manusia itu, di situ ada Allah. Nah, gitu. Makanya kita belajar seperti apa yang dimaksudkan malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika ayat pertama Al-Alaq itu turun. Waskitolah gitu. Nek baca kan do maca kabeh, Pak. Ya tetep ora mudeng. Misalnya perintah baca lah misalnya. Perintah baca. Perintah baca itu kepada orang Arab yang bisa bahasa Arab. Nah, beda dengan perintah baca kepada kita yang bukan orang Arab. Misalnya kita sama-sama orang Arab, baca. Oh iya. Tapi nek kita bukan orang Arab, perintahnya lain. Baca dan pahami. Gitu. Ya saiki padha-padha wong Arabe bacalah Quran. Iki mudeng ra sini. Mudeng, gitu Pak. Perintah maca mudeng. Mudeng aku. Tapi nek kita wacanen diwaca tok, mudeng ora? Ora. Loh. Maka perintah baca itu sebenarnya kalau kita bukan orang Arab itu ya sak mudenge nganti mudeng gitu loh. Perintah baca. Misalnya Quran. Ki wacanen Quran iki. Diwaca. Adalah Quran ini bahasa Inggris, Pak. Wis, mudeng ora? Loh, ora. Iki piye akan maca berita ya marang mudeng ya. Berarti apa? Perintah membaca Quran yang berbahasa Inggris itu kita harus mengerti isi kandungannya. Oke? Ya, demikian Bapak Ibu. Pentingnya kita mengerti perintahnya Allah di dalam Al-Quran. Maka hati kita ini harus bersih, bukan bersih dari dosa, tapi bersih dari keinginan-keinginan agar perintah Allah itu jelas. Ya, kalamullah itu jelas. Nah, mari kita sekarang belajar bagaimana kita mendengarkan perintah-perintah Allah melalui tanda kauniyah. Kan ada kauliyah ya ini ya. Sekarang tanda kauniyah. Tanda kauniyah Allah itu apa? Nafas. Nafas ini merupakan tanda. Seperti Iqra, bacalah. Baca apa? Bacalah nafasmu. Di situ aku menggerakkan nafasmu. Nah, Iqra. Nah, baik, Bapak Ibu, mari kita Iqra. Mari kita membaca tanda yang Allah berikan melalui nafas kita, sehingga nanti kita diberi kemudahan oleh Allah untuk membaca tanda pada ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat yang dikatakan Allah melalui Al-Quran. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita akan melakukan latihan zikir nafas setiap malam Jumat. Ini kita akan berzikir nafas. Saya pandu dari Padepokan bersama kawan-kawan yang ada di sini. Setelah nanti Bapak Ibu saya pandu, saya akan menghentikan siaran dan Bapak Ibu silahkan dilanjutkan zikir nafasnya sampai selesai masing-masing. Ya. Baik Bapak Ibu, silahkan duduk yang rileks. Boleh bersandar, boleh bersila, boleh duduk timbuh. Yang nyaman lah bagi kita. Yang nyaman bagi kita. Kalau saya ya paling nyaman duduk timpuh, paling nyaman. Karena kalau bersila saya nggak kuat lama. Kalau duduk timpuh seperti ini bisa kuat lebih lama dan tidak mudah sakit di punggung. Ini duduk. Baik Bapak Ibu.
Mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mari Bapak Ibu kita sadari nafas kita. Nafas Bapak Ibu yang sekarang terus bergerak, masuk nafas dan keluar nafas. Fokus kepada nafas Bapak Ibu, menyadari nafas. Di balik nafas ini Bapak Ibu, mari kita membaca ayat kauniyah, ayat yang terbentang di alam semesta. Termasuk nafas kita ini adalah bagian dari alam semesta yang selalu bergerak naik turun, tidak pernah berhenti. Kita baca, kita iqra bahwa di sebalik nafas ini ada yang menggerakkan, ada yang menghidupkan, ada yang memasukkan dan mengeluarkan. Dialah Allah. Terus baca Bapak Ibu, siapa yang menggerakkan? Siapa yang menggerakkan nafas? Yang menggerakkan nafas kita yaitu Allah. Jika Allah sudah tidak berkehendak menggerakkan nafas ini, maka itu tandanya kita sudah mati. Selama Allah masih berkenan menggerakkan nafas kita, maka Allah masih memberikan kita hidup. Maka bacalah keluar masuknya nafas, di situ ada Allah. Itulah yang disebut orang waskito. Seperti orang Jawa dulu selalu mengajarkan, sopo sing ngecat lombok, artinya ada Allah yang membuat lombok itu menjadi merah, hijau, coklat, dan akhirnya busuk. Sekarang perhatikan nafas kita Bapak Ibu. Di situ kita membaca secara waskita, secara waskito, yaitu ada Allah yang menggerakkan nafas kita.
Perhatikan, perhatikan terus, perhatikan yang menggerakkan nafas. Baik Bapak Ibu, mari agar kita terus waskita, kita sebut Allah dengan sebutan hu, yaitu Dia. Hu ketika nafas masuk, Allah ketika nafas keluar. Sambil terus membaca Iqra, Allah yang menggerakkan nafas. Terus kita hu, Allah menyebut yang menggerakkan nafas tadi. Allah. Jadilah orang yang waskita. Jadilah orang yang waskita, yaitu yang mampu melihat di sebalik nafas. Dan kita menjalin komunikasi di situ dengan memanggil, menyebut dengan sebutan nafas masuk dan nafas keluar Allah. 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 Terus baca dalam hati, keluar masuknya nafas. Terus belajar menjadi orang waskita secara terus-menerus dengan berzikir hu Allah di dalam setiap keluar masuknya nafas. Terus Bapak Ibu tetap waskita, selalu sadar dan waspada. Di balik nafas ada perintah Allah. Sebutlah namaku dalam setiap nafasmu. Maka mari kita sebut nama Allah dalam setiap nafas kita. Allah. 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 Baik Bapak Ibu, terus berlatih menjadi orang yang waskita dengan zikir nafas ini, dan
Jangan lupa untuk setiap hari kita membuka Al-Quran untuk menerapkan ilmu kewaskitaan ini. Silahkan dilanjutkan zikir nafasnya masing-masing di rumah. Terus berlatih sampai Bapak Ibu merasa cukup latihan di rumah masing-masing pada malam hari ini yang saya pandu dari Padepokan. Siaran akan saya akhiri.